Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keluarnya keputusan Menpan RB terbaru tentang P3K paruh waktu, maka sudah jelas nasib honorer yang menjadi P3K paruh waktu. Bagaimana pengangkatan, bagaimana penggajian, dan bagaimana pemberhentian P3K paruh waktu ini? Mari kita bahas bersama. Inilah keputusan Menpan RB yang baru keluar, nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Keputusan Menpan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2025. Menpan RB Republik Indonesia Rini Widiantini. Kita akan bahas dulu tentang pengangkatan P3K paruh waktu sesuai keputusan Menpan RB ini. Di keputusan ke-7, pengangkatan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pejabat Pembina Kepegawaian yang dimaksud di sini adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota, Menteri. PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPK paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kelima. Di diktum kelima itu, tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Jadi yang bisa diusulkan adalah tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Jadi, Gubernur, Bupati, Wali Kota hanya dapat mengusulkan berdasarkan data di database BKN. Tidak boleh lewat dari situ. Tidak boleh diambil yang di luar database BKN, walaupun saudaranya, anak keponakan. B. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Disinilah ada kepastian. Kata-kata wajib inilah membuat nasib honorer menjadi P3K paruh waktu sudah terjamin, sudah jelas. Pengalihan status honorer menjadi P3K sudah terjamin untuk tenaga honorer karena ada kata-kata wajib. Jadi suka atau tidak suka Gubernur, Bupati, Wali Kota terhadap seseorang honorer tetap harus diusulkan. Seluruhnya artinya yang terdata di database BKN dan mengikuti seluruh seleksi P3K pada tahun 2024. C. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Ketika sudah diusulkan oleh PPK kepada Menpan RB, maka Menpan RB akan menetapkan kebutuhan PPK paruh waktu baru bisa diproses. D. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. E. PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, mengusulkan nomor induk PPK kepada Kepala BKN. Jadi, sesudah ditetapkan oleh Menpan RB, baru diusulkan untuk keluarnya nomor induk PPK ke Kepala BKN. Paling lama 7 hari setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Contoh, satu daerah tanggal 10 sudah menerima penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu, maka paling lambat tanggal 17 Bupati, Gubernur, atau Wali Kota, dalam hal ini PPK, sudah mengusulkan nomor induk PPK. Jadi cepat prosesnya. F. Kepala BKN menetapkan nomor induk PPK nomor
identitas pegawai ASN. G. Penerbitan nomor induk P3K nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud huruf F. Yang ini tadi Kepala BKN ini menetapkan diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja. Artinya tidak bisa pihak BKN berlama-lama untuk memproses nomor induk tersebut. H. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Jadi sesudah keluar NIP-nya, maka dilakukanlah pengangkatan P3K paruh waktu. Di sana sudah harus jelas kontraknya. Apa yang dikerjakan oleh P3K paruh waktu itu dan berapa jam kerjanya, di mana ditempatkan, sudah jelas di kontraknya itu. Sekarang kita bahas penggajian P3K paruh waktu. Di keputusan Menpan nomor 16 2025 ini, keputusan pertama, P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Ini sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah ini masih belum jelas angka-angkanya. Tetapi di keputusan ke-19 dipertegas lagi, P3K paruh waktu diberikan upah. Nah, ini sudah dibatasi ini. Paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN. Ya paling tidak 2024 berapa dia terima, contohnya 2 juta. Maka minimal, paling sedikit, minimal tetap 2 juta. Tidak boleh di bawah 2 juta. Ada di sini kata atau. Atau sesuai dengan upah minimum UMP yang berlaku di satu wilayah. Nah, harapan kita UMP inilah yang diberlakukan oleh daerah supaya regulasinya jelas. Ketika UMP diberlakukan, maka semua teman-teman tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu itu pasti menerima dengan ikhlas. P3K paruh waktu ini apakah rentan dipermainkan oleh daerah untuk diberhentikan? Kita akan lihat bagaimana cara pemberhentian P3K paruh waktu. Di keputusan ke-24 yang berbunyi ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut. A. Diangkat menjadi P3K atau CPNS. Kita sama-sama tahu bahwa P3K paruh waktu ini akan cikal diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tinggal menunggu waktu saja. Dan dia nanti akan dievaluasi kinerjanya, bagaimana kinerjanya. Kalau bagus, bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Bisa juga P3K paruh waktu bisa melamar menjadi CPNS jika dia sudah bekerja 1 tahun. Seorang P3K paruh waktu bekerja 1 tahun, bisa dia melamar menjadi CPNS tahun depannya dengan rekomendasi dari pimpinannya ataupun pejabat pembina kepegawaian gubernur, bupati, wali kota. Pemberhentian jika B. mengundurkan diri, meninggal dunia, D. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. E. mencapai batas usia pensiun, jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Nah, di sini ada suatu hal yang sangat menggelitik kita. Kalau sudah pensiun, berhenti ya wajar. Tetapi kata-kata ini, dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Masa perjanjian kerja P3K paruh waktu diatur di keputusan Menpan RB ini hanya 1 tahun. Ketika bagus, akan diperpanjang. Ketika tidak bagus, maka bisa diberhentikan. Kenapa? Ini dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Kontraknya 1 tahun. Kalau berakhir 1 tahun, sepertinya keputusan ke-24 ini memberikan peluang kepada PPK untuk memberhentikan P3K paruh waktu ini. Ini sangat rawan
yang kedua ini, berakhirnya masa perjanjian kerja. Ini perlu diantisipasi ini. F. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Ini sudah secara nasional, tidak boleh diberhentikan oleh gubernur, bupati, wali kota kalau tidak benar terjadi perampingan organisasi. G. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas kewajiban. H. Tidak berkinerja. Ini kinerja P3K paruh waktu ini akan dievaluasi per triwulan, per semester, dan per tahun. Apabila tidak berkinerja, maka bisa diberhentikan. I. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Contoh tingkat berat itu bisa melawan atasan atau tidak bekerja selama 40 hari tidak berturut-turut. Pelanggaran disiplin dibuktikan dengan berita acara pelanggaran disiplin. J. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. K. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Hati-hati teman-teman yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan bermain politik. Apalagi sudah masuk anggota partai, dibuktikan dengan kartu anggota partai politik. Anda pasti mudah dipecat. Di keputusan ke-25, bunyinya seperti ini. Dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Apabila Anda baru mengajukan pindah instansi, contohnya pindah ke kabupaten lain atau ke provinsi lain, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri berarti harus diberhentikan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan teman-teman sebagai P3K paruh waktu. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.